kebocoran yang paling sering dilakukan itu di proses bisnis proses seperti apa? Ya, yang paling sering kita lihat kebocoran itu adalah antara pada saat dia penganggaran, ya, perencanaan di penganggaran, kemudian pelaksanaannya. Nah, yang paling banyak kebocoran itu terlihat adalah antara penganggaran dan pelaksanaan daripada proyek itu sendiri. Nah, disitulah apakah itu yang kita sebutkan markup, itu bagian daripada Markup. Kebocoran itu sebetulnya. Karena biaya daripada proyek ini katakan 100, tetapi di markup dia menjadi 150, berarti 50. Kalau Anda bisa mengingatkan mereka yang akan menempati posisi pemerintahan ke depannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah berikutnya untuk menghindari kebocoran yang lebih besar lagi atau minimal mengurangi? Kita mungkin terlalu ideal dan sempurna kalau mengatakan menutup semua kebocoran, tapi minimal mengurangi kebocoran itu. Ya, satu adalah mulai dari perencanaan, penganggaran, dan operasional, kemudian pengendaliannya, dilakukan monitoring, evaluasi, itu harus satu kesatuan. Satu kesatuan semua bergerak. Itu sudah terjadi dari pemerintahan sebelumnya, tetapi toh tidak pernah mengurangi tingkat kebocoran yang ada. Jadi di mana salahnya? Ujungnya di orangnya. Jadi sama seperti ujungnya di budayanya dia yang memang corrupted. Itu yang harus dikurangi. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan di negara lain, ini melihat di negara lain. Contohnya yang paling jelas adalah dilakukan di Singapura. Dia adalah melakukannya itu satu gaji. Oke, tapi ada nggak yang lebih konkret untuk misalnya mengurangi kebocoran itu? Misalnya, kan kita sudah di pemerintahan ini perizinan yang satu secara online untuk mencegah berbelit-belitnya perizinan supaya itu tidak membuat atau membuka peluang untuk korupsi atau kickback. Tapi itu juga nggak jalan. Jadi apakah kita punya satu cara yang cukup ideal untuk mengurangi kebocoran itu? Sayangnya nggak ada satu resep yang cespleng. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan mungkin butuh waktu yang cukup lama. Karena itu adalah merubah mindset dan merubah behavior daripada seluruh pelaksana di situ. Nah, itu yang menurut saya contoh sekarang yang kita lihat berkaitan dengan OSS yang dikatakan tadi. Sudah ada kebijakannya, tapi implementasi di lapangan itu masih belum jalan. Jadi dengan konsolidasi politik yang dikerjakan oleh Pak Prabowo untuk persatuan dan untuk mengejar momentum, apakah ini cukup kuat atau cukup menjadi jaminan satu, kebijakan yang cepat, implementasi yang cepat dan mengurangi kebocoran? Ini kalau kebijakannya, saya pikir dengan koalisi yang kuat ini, kebijakannya itu lebih firm, jelas itu. Tetapi dalam implementasi is different. Itu harus ada menurut saya orang-orang, apakah itu badan nanti, kalau zaman dulu ada seperti itu, misalkan dulu ada sekda lobang khusus mengawasi pembangunan itu, yang mengikuti itu prosesnya itu satu persatu. Dan kemudian dia mengidentifikasi di mana problemnya. Apakah di atas, di tengah, di bawah. Kita udah nggak punya lagi. Dan problemnya itu apa? Solusinya dicarikan itu. Apakah karena kurang orang? Apakah dia karena kurang training? Apakah memang gajinya kurang? Jadi harus dilihat satu persatu secara detail. Nggak bisa hanya dengan bikin satu undang-undang, ya selesai. Tidak, memang dibutuhkan mungkin 2, 3, 5 tahun untuk bisa melakukan ini secara terus-menerus diikuti. Seberapa convince atau seberapa Anda optimis bahwa melihat banyaknya kementerian yang ada, tapi itu juga termasuk tidak saja mempercepat eksekusi kebijakan, tapi juga memiliki komitmen yang sama untuk mencegah kebocoran? Ya, itu seberapa optimis Anda?
kita akan uji nanti, kita lihat dulu ini. Kalau saya sih melihat makin banyak tentu koordinasinya tidak makin mudah itu, makin sulit. Itu saja menjadi sumber daripada ketidakefisienan. Ya makin kecil kan biasanya lebih mudah dia. Tapi kalau makin banyak, nah di situ tingkat koordinasinya menjadi lebih sulit. Nah kita akan lihat nanti apakah menteri-menteri koordinator, apakah presiden nanti bisa melihat ini dengan cepat, mengawasi ini dengan cepat. Memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Presiden A katanya, terus sampai kepada kecamatan juga A, bukan menjadi Z di situ. Itu yang menjadi kita akan uji nanti. Saya belum tahu apakah saya bisa optimis atau tidak. Kita akan lihat karena ini adalah kita mudah-mudahan, saya hanya berharap mudah-mudahan pemerintah yang baru ini, di mana Pak Prabowo seperti kita tahu dia adalah jenderal ya dengan background itu, mudah-mudahan dia bisa melakukan itu disiplin. Tapi it's a great challenge, tidak mudah. Sebuah tantangan yang tidak mudah.